ini seperti ini kesibukan Mas Wanda, owner Nusa Indah Transport ya. Setiap kali unitnya pulang dicuci bersih, disiapkan ya. Kemungkinan jadwal kembali. Ya, halo, assalamualaikum sedulur semuanya. Jumpa lagi. Nah, kali ini saya berada di garasinya Nusa Indah Transport lagi ya. Nah, kebetulan di sini saya punya cerita agak menarik ya. Ini kebetulan sebelumnya ada beberapa pertanyaan dari narasumber. Kenapa kok tidak memilih HS atau kenapa memilih Elf? Nah, dari pertanyaan situ nanti kita ulas satu persatu. Kenapa tidak memilih HIS saja ya, tidak memilih HIS daripada Elf ya. Nah, nanti mumpung di sini ada momen kebetulan di tempatnya Mas Wanda atau Nusa Indah Tran ada 2 unit. Yang satu Elf Long Giga karoseri Adi Putro, dan yang satu HIS komuter ya. Nah, mumpung Mas Wanda berada di sini sedang lagi cuci-cuci, yuk kita tanya-tanya sedikit yuk. Nah, ini owner pun ternyata dia rajin nyuci ya. Dia rajin nyuci sendiri. Biasanya sih anak buah yang nyuci, tapi ini kenapa dicuci sendiri? Atau mungkin karena dampak PPKM ini terus dia nggak kuat bayar tukang cuci ya. Nah, ini sambil ngobrol Mas Wanda, yuk. Nah, Mas Wanda, ini di sini kan ada 2 unit ya, antara Elf dan HIS. Nah, kalau untuk Mas Wanda sendiri, mungkin meskipun harganya katakanlah nggak terpaut jauh ya 2 unit ini, pilih mana Mas Wanda? Mungkin dari segi bisnisnya atau apa ya, pilihannya kenapa milih salah satu unit ini gitu? Kalau itu tergantung ya Mas, tergantung pengelolanya. Ya itu basicnya itu Elf atau HS, jadi pasarannya itu di mana gitu loh. Jadi kita nggak bisa kalau ngomongin orderannya banyak yang mana, tergantung pengelolanya. Oh gitu. Ya, kalau saya kalau dengan harga sama tahun sama, kalau saya lebih ke HIS. Ke HIS ya. Bukan karena HIS lebih bagus atau gimana, karena pasarannya udah HIS. Oh gitu. Gak tahu kalau Mas Agung ya. Jadi menyesuaikan juga dengan order Ya. tentunya kan. Tidak mungkin terus kalau karena HIS juga terbatas juga kan penumpangnya ya. Selain itu penggunaannya juga saya rasa beda-beda memang. Permintaan khusus. Oke. Nah, itu sekedar cerita dari Mas Wanda seperti itu ya. Nah, sementara untuk saya masih cenderung ke Isuzu Elf ya. Seperti itu. Kalau gitu kita bahas mulai dari HIS dulu ya. Mumpung di sini ready ya, kita bahas ke HIS dulu tentunya. Oke, kita mulai dulu dari unit Toyota HIS. Nah, kebetulan karena kondisi sekarang untuk harga mobil bekas semuanya saja itu turun drastis ya. Katakanlah ini HIS, kalau ini kebetulan HIS tahun 2019. Nah, untuk harga sebelum pandemi itu kisarannya masih sekitar hampir 400. Kalau sekarang turun menjadi 300 jutaan. Katakanlah bahkan bisa turun sedikit karena tergantung kondisi ya. Kalau kondisinya istimewa otomatis harganya masih bertahan lah. Nah, yang ini 2018. Ya, ini untuk Isuzu Elf tahun 2018. Karena kita mau bahas yang HIS,
dari harga kisaran 300 juta ya, misalkan sama-sama ya, sama 300 juta harganya kedua unit ini. Akan tetapi pemanfaatannya berbeda. Untuk HIS terbatas. Kenapa terbatas? Karena pertama, kapasitas tempat duduk, kapasitas penumpang ya. Nih. Nah, kapasitasnya hanya untuk 16 orang saja. 16 orang sudah termasuk driver. Seperti itu ya. Nah, di sini kapasitasnya terbatas hanya 16 penumpang. Terus selain itu bagasi untuk unit HIS nih, kebetulan tempat duduk yang belakang dilipat. Ini hampir cuman tipis sekali ya. Ini misalkan diturunkan, bagasinya sedikit sekali tempatnya. Misal untuk naikin koper jelas tidak bisa. Jadi HIS ini memang kalau di kota Yogyakarta cocok sekali hanya untuk wisata city tour Jogja, misalkan tamu yang menginap di hotel. Seperti itu ya, karena barang bawaan jelas tidak dibawa. Mereka membawa barang secukupnya saja. Yang penting mereka mencari kenyamanan dan kemewahan. Biasanya seperti itu. Kebetulan untuk unit HIS kalau di sini dianggap sudah kendaraan cukup mewah ya, cukup mewah dari segi tampilannya, tahunnya, modelnya, seperti itu ya. Nah, selain itu untuk Toyota HIS ini segi perawatan memang harus lebih telaten atau lebih ekstra, karena spare partnya mahal. Katakanlah mahal karena harus yang orisinil semua. Beda dengan Isuzu Elf. Jadi perawatannya harus ekstra. Seperti itu. Nah, hanya saja di Jogja sendiri untuk sewa HIS harganya sama dengan Elflong, hampir sama. Terkadang malah lebih murah HIS. Cuman kan perhitungannya hampir sama ya, seperti itu. Jadi di kisaran 600.000 per hari. Seperti itu. Nah, cuman segi keuntungan untuk HIS bahan bakar irit. Kalau kenyamanan di tempat duduk sini depan, terus sampai di tengah sini ya, itu masih merasakan kenyamanan, karena saya sendiri sudah mencoba untuk duduk di paling belakang sana. Paling belakang sana itu kalau di jalan katakanlah bergelombang atau jalan-jalan di kampung gitu, waduh sangat susah ya, menyedihkan sekali kalau duduk di belakang itu. Kebetulan untuk suspensi belakang itu menurut saya gimana ya, terlalu lentur atau gimana, terlalu lentur. Jadi kalau pernah naik mobil Avanza, yang Avanza pertama, yang terus kedua, serinya kedua itu, kalau dalam bergelombang belakang seperti di ini apa, terlempar gitu ya, terlempar ya, mentul-mentul lah istilahnya. Nah, begitu di jalan berbatu itu suspensinya terasa agak keras ya, tapi bagian tengah ke depan itu lumayan, sangat nyaman, terasa nyaman sekali. Untuk bagian driver juga nyaman, nggak terlalu capek, seperti itu ya. Terus enaknya bahan bakar irit. Hanya saja untuk di trip ini apa, tanjakan, misalkan kalau sini ke Dieng
Ya sebenarnya unit ini mampu, jelas mampu ya, mampu sampai ke Dieng. Cuman untuk driver harus ekstra hati-hati ya, karena tenaga HIS itu harus RPM tinggi. Kalau RPM rendah dia tidak ada tenaganya. Jadi memang harus driver harus pintar-pintar menguasai kendaraan ini secara benar ya. Kalau untuk di tanjakan ekstrim seperti itu. Nah mungkin ini sekilas saja mengenai HIS. Dan terus satu lagi, ini spion. Spion ini untuk yang kiri harganya cukup mahal ya. Yang kiri dan kanan itu beda. Untuk yang kanan harganya agak murah, yang paling kiri agak mahal. Yang original bisa sampai sekitar 5 juta atau berapa, atau 2,5 juta ya kalau nggak salah itu ya, karena HIS ini lebih lebar ya, lebih lebar dibanding Elf. Makanya keleluasaan di dalam kabin itu untuk HIS lebih lebar. Nah biasanya driver yang belum terbiasa dengan lebarnya kendaraan, kadang spion terabaikan, masih sering kena. Terus ban yang sebelah kiri depan ini sampai di saat berpapasan di jalan yang sempit itu sering keluar jalur, dia keluar aspal, otomatis kena batu dengan isi penumpang full ya, agak bahaya juga bannya seperti itu. Nah seperti ini ya, meski ini udah ada retract-nya, dia bisa buka tutup, tapi kadang diabaikan ya. Nah seperti itu. Nah ini hanya sekilas saja mengenai untuk HIS ya, seperti itu ya. Oke, setelah kita bahas soal HIS mengenai tadi penggunaannya seperti itu, kenapa tidak memilih HIS saja, kenapa mending memilih Elf ya, itu kalau saya. Nah oke, sekarang kita cerita ke Elf ya. Nah untuk Elf Giga seperti ini. Nah lebih panjang ya, karena sasis panjang atau long. Nih tempat duduknya ini kapasitasnya 20 ya, 20 penumpang ya, 20 sama driver ya, seperti itu. Jadi dia lebih banyak, tempat duduknya juga agak lumayan longgar itu ya. Terus tingginya, misalnya kita berdiri di sini, kita nggak terlalu nunduk ya, hampir sama sih sebenarnya, hampir sama, cuman pandangan kita seperti lebih leluasa di sini ya. Kalau segi hiburan sama saja. Nah sekarang soal kenyamanan ya, kenyamanan. Kalau Elf ini nyamannya bagian sama, bagian depan sampai tengah itu juga merasakan kenyamanan, tapi bagian belakang ini kalau lentur enggak, tapi justru yang ke agak keras ya. Oke, kita lihat bagian belakang yuk. Ya kita bagian belakang. Kebetulan kalau Elf Long ada 2 pintu ya, yang tengah di sini, untuk yang sini ada pintunya lagi nih. Kebetulan untuk pintu belakang dekat dengan roda belakang, kita langsung naik biasa gitu. Nah oke, cukup longgar juga ya tempatnya ya, cukup longgar. Kita bisa ngelihat depan, kelihatan jelas itu. Nah kalau menurut saya suspensi belakang di jalan yang halus ya tetap nyaman semua. Di jalan bergelombang kalau Elf ini tidak seperti dilempar-lempar. Cuman kalau di jalan yang berbatu seperti itu ya, berbatu atau berlubang, itu merasakan kerasnya suspensi. Nah kenapa? Karena suspensi untuk Isuzu Elf ini kan masih rigid ya, dia menggunakan per daun yang begitu kuat semacam itu. Jadi
memang perlu, kalau high ace sudah bawaan dari pabrik jadi seperti itu. Kalau ini karena karoseri, jadi buatan karoseri. Nah, suspensi masing-masing karoseri itu mereka punya sendiri-sendiri ya. Nah, untuk kebetulan bedanya seperti itu. Untuk Isuzu Elf itu kan karoseri ya, bodinya karoseri. Jadi biasanya untuk suspensi belakang itu ada yang memodifikasi biar bagian belakang lebih nyaman. Nah, menurut mereka dibuat lebih nyaman di saat jalan bergelombang ya, kendaraan ini tetap stabil ya, seperti itu. Beda dengan high ace karena build up, jadi dari pabrik langsung dibuat sedemikian rupa, langsung bersama mesinnya, jadi sudah seperti itu ya. Jadinya beda dengan kendaraan karoseri ya. Kalau karoseri kan dibuat, misalkan ini Adi Putro, ada Hartono Putro, ada Sanggar Karya, macam-macam seperti itu ya. Untuk karoseri banyak pilihan. Nah, untuk bagasi, waduh, terkunci ya. Ini bagasi jelas, kalau saya sering melihat ini lebih lebar untuk bagasi, jadi barang bisa naruh seperti koper dan lain sebagainya itu cukup ya di belakang sini. Nah, kenapa kalau saya memilih cenderung ke Elf, karena penggunaan saya itu sering rombongan dari warga sekitar, rombongan instansi yang kebanyakan perjalanan luar kota, otomatis mereka membawa barang yang cukup banyak, itu persiapan atau bekal. Jadi lebih memilih ke ini karena barangnya bisa terbawa. Dan biasanya kalau rombongan seperti itu kadang melebihi ya. Misalkan katakanlah bilangnya 15 orang, ternyata jadi 17 orang. Misalkan 17 orang, ternyata jadi 20 orang. Itu lumrah kalau di kampung. Nah, misalkan gini, kalau ini katakanlah cuman 19 orang penumpang dan kebetulan orangnya ternyata ada yang sampai 20, itu masih bisa ya. Kendaraan ini masih bisa karena di sini banyak sekali masih tempat longgar, dikasih tempat duduk tambahan, dan kadang tempat duduk 3 seperti ini itu bisa diisi 4 orang. Nah, terus yang paling belakang ada 4, bisa diisi 5 orang, semacam itu. Beda dengan high ace. Kalau high ace melebihi kapasitas ya semakin sulit karena tempat duduknya juga sudah press, tidak bisa ditambah. Terus bebannya kalau over penumpang itu semakin berat ya, apalagi kalau ditanjakan semacam itu. Nah, jadi pada intinya kenapa tidak memilih high ace, saya cenderung memilih ke Elf karena penggunaan saya yang sering saya layani. Beda dengan yang memilih high ace karena kebetulan seperti Mas Wanda sendiri, kebutuhan untuk high ace dia lebih tinggi, makanya dia sedia 2 unit, ada Elf ada high ace ya. Nah, kebetulan high ace ini cocok juga untuk travel atau angkutan umum antar kota, antar provinsi seperti itu ya. Travel sangat cocok sekali. Nah, yaitu hanya sekilas cerita mengenai pilihan unit, memilih unit kendaraan untuk bisnis transportasi ya. Seperti itu. Nah, untuk high ace kalau untuk travel antar kota ini cocok karena irit bahan bakar. Untuk larinya juga lebih kencang. Dia lari di jalan tol itu untuk kecepatan di atas 100 km per jam sangat memungkinkan sekali. Beda dengan high ace Elf ya. Untuk Elf, untuk lari kecepatan tinggi
sangat kasihan ya, berat juga ya. Jadi untuk elf ini penggunaannya lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Kenapa? Karena kapasitas penumpang juga oke, dia bisa membawa lebih banyak sedikit pun juga oke, seperti itu. Nah, untuk elf ini semua medan atau jalan itu dia sanggup ya, tanjakan seperti apapun dia sanggup, karena tenaganya emang cukup lumayan. Beda dengan HIS, karena saya dulu pernah mengalami saat di Dieng sama di Bromo itu HIS tidak mau jalan di saat nanjak ya. Meskipun sudah RPM tinggi, tapi dia tidak mau jalan ya, dia tetap mesin mau mati seperti itu, karena dia tidak kuat nanjak lagi ya. Nah, sementara untuk elf saya belum pernah mengalami tidak mampu melewati jalan tanjakan seperti itu. Nah, jadi itu saja, mungkin hanya sekedar cerita. Pilih mana itu tergantung penyesuaian penggunaan, seperti itu ya. Jadi kita sesuaikan penggunaannya, bisa pakai HIS atau pakai elf. Nah, ini cuman perbandingan antara Toyota HIS dengan Isuzu elf Giga Long ya, dengan budget yang sama, budget pembelian kendaraan yang sama, serta menyesuaikan penggunaan. Tentunya itu dijadikan acuan kita untuk memilih kendaraan yang akan kita beli untuk bisnis transportasi ya. Oke, saya akhiri untuk video ini. Mungkin banyak sekali ya kekurangan yang saya sampaikan karena kurang pemahaman saya ya. Ya mungkin paling tidak bisa ada manfaatnya. Oke, itu saja. Terima kasih.